Sebelum kita mulai tentang perkuliahan minggu lalu, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya minta izin, saya nggak pakai sepatu ya. Yuk, ada yang mau tanyakan? Ada yang tanyakan teman-teman? Saya lagi nyalakan OHV ini. Apa ya? Deh. Ada yang tanyakan teman-teman yang di rumah? Ada yang ditanyakan? Suara saya bisa didengar? Terdengar, Pak. Oke, kalau tidak ada, saya teruskan. Pada forum tadi, saya lempar pertanyaan terakhir tentang price taker. Ada yang kasih masukan apa itu price taker? Tadi yang jawab siapa tuh? Yang jawab price taker siapa? Yang buka ya. Oke, saya tampilkan teman-teman ya, apa kita. Yang saya tampilkan share screen-nya bisa dilihat teman-teman? Bisa, Pak. Oke. Ini nih, yang kasih masukan nih. Ini nih, pertanyaan keempat. Jelaskan, pertanyaan yang ketiga ya. Jelaskan mengenai price taker, berikan contoh dalam bisnis sehari-hari mengenai price taker. Sharon sudah kasih masukan, apa pendapatnya? Fiona, mana Fiona? Fiona? Pak. Ya, silakan. Ini yang siaran tadi. Kalau Iya, menurut saya, yang price taker itu artinya kemampuan perusahaan itu menetapkan harga jualnya menurut standar yang berlaku. Jadi dia nggak bisa menetapkan harga terlalu tinggi. Kalau dia menetapkan harga terlalu tinggi, konsumennya akan memilih untuk membeli produk dari produsen lain. Jadi harga yang ditetapkan itu harus sesuai dengan standar yang berlaku di pasaran. Karena banyak produk-produk lain yang mirip. Terima kasih, Pak. Oke, saya terima. Pendapat siapa tadi? Sharon, Pak. Sharon. Tapi suaranya sangat kecil di sini, teman-teman. Saya dengar, teman-teman nggak dengar nih karena jauh dari speaker nih. Boleh diulang lagi yang besar suaranya? Baik, Pak. Jadi sekarang jelas nggak, Pak? Ini udah full ya? Udah tuh. Udah full. Ya. Ulang saya lagi. Yang besar suaranya, kurang jelas. Saya jelas, teman-teman dengan nggak jelas. Oke. Baik, kalau menurut pendapat saya, price taker itu artinya kemampuan perusahaan untuk mempengaruhi harga pasar. Jadi perusahaan itu tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga pasar dan hanya bisa menetapkan harga jualnya sesuai dengan standar yang berlaku di pasaran. Kalau perusahaan menetapkan harganya terlalu tinggi di pasaran, jadi perusahaan itu tidak memiliki kemampuan untuk itu, Pak. Jadi kalau dia menetapkan harga terlalu tinggi, konsumennya akan berlari ke produsen lain karena banyak produk-produk substitusi yang yang terjual di pasaran. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Contohnya apa, Sharon?
Kalau menurut pendapat saya, contohnya itu yang tadi itu produsen minuman kemasan. Karena kan banyak beredar di pasaran, Pak. Dari minuman air mineral, contohnya itu Aqua, Le Mineral, dan lain sebagainya. Itu harganya kan semuanya beda tipis semua, atau enggak harganya sama. Seperti itu, Pak. Produsen Makasih. pengantar Minuman kemasan. Minuman kemasan. pemenusan tepat. Saya teruskan. Jadi gini, teman-teman nih, saya ulang lagi nih, kalau nggak kedengeran yang di kelas ini ya. Jadi disebut dengan price taker itu adalah harga yang ada di pasaran, kata teman kita Sharon nih. Di mana kalau perusahaan lain itu nggak bisa naikkan harga sembarangan atau turunkan, dia akan kalah bersaing. Contohnya apa? Contohnya adalah produsen minuman dalam kemasan. Price taker. Kalau bahasa Indonesia apa price taker? Kalau bahasa Indonesia price taker apa? Yang di rumah batu. Pengambil harga. Pengambil harga, betul. Artinya apa pengambil harga? Harga, apa artinya pengambil harga? Semua masukkan. Hanya bisa mengikuti ya, Pak. Tidak bisa Hanya bisa menentukan sendiri. mengikuti. Betul. Tepat sekali. Sharon ya. Saya terima. Ngerti nggak teman-teman yang di kelas ini? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Yang di kelas ini? Mungkin suara-suara tadi kecil. Nah, kurang lebih beginilah. Apa sih ciri pasar persaingan sempurna? Yang kasih masukan siapa? Apakah ciri pasar persaingan sempurna itu pertanyaan pertama semalam saya lempar tuh. Yang kasih jawaban pertama siapa? Yang di rumah. Ayo dong, lihat dong tuh di atas. Saya Pak. Ke atas tuh. Siapa yang kasih jawaban pertama nih? Saya Pak. Ya, betul. Scroll ke atas lagi. Mana dia? Nah, ini nih, yang kasih jawaban pertama siapa? Siapa yang kasih jawaban pertama tuh? Siapa? Nah. Oke, silakan. Bentar ya. Ya, silakan. Oke. Terus? Apa lagi? Langsung, sini. Ya. Free exit and entry, bahasa aslinya. Yang di rumah bisa kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Yang kedua, yang ketiga. Kasih masukan, yang di rumah kasih masukan. Jangan lama, sayang waktunya. Homogen. Apa arti homogen yang di rumah? Sama. Setipe. Sama atau bahasanya identik. Identically. Identik. Jadi kalau kembar identik. Kembar itu sampai susah kita, kalau ada ketemu teman kembar, sampai lama saya siapa nih namanya si Sabar Saus Subur, Harvina, Karvina gitu loh. Cuma bedanya tipis gitu. Oke, apalagi? Ayo di forumkan itu, saya waktunya. Yang di rumah. Kondisi pasar yang sempurna namanya perfect knowledge. Oke, apa lagi? Terdapat banyak pembeli dan penjual, Pak. Pasar sendiri, maksudnya apa nih? Ada ya? Pasar sendiri nggak ada. Yang cirinya nih. Saya scroll ya. Teman-teman saya scroll. Ini pendapatnya banyak nih. Mana ya? Ada yang langsung tepat-tepat tadi siapa ya? Langsung 1, 2, 3, 4. Ini kan ada satu-satu. Pendapat siapa tuh nih? Mana ya? Yang langsung dia. Ini nih, pendapat siapa nih? Pendapat siapa nih? Nah, ini langsung nih. Siapa? Dewi mana Dewi? Dewi Sinta? Dewi Sinta? Hah? Nggak masuk kenapa? Oh, dikasih pendapat? Oh, kelasnya kelas onsite, tapi dia, oh ya.
Oke, inilah judulnya. Oke, saya bahas ya. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Oke, sudah langsung ke sini. Sudah, itu pancingan pertama. Perhatian semua. Saya akan jelaskan, perhatian semua. Teman-teman, tapi ada tadi 1-2 yang bertanya, saya skip dulu ya. Perhatian. Perhatian semua. Saya ulang, ketika kita berbicara ekonomi, perhatikan semua, kita berbicara perilaku. Apa Tom artinya perilaku, Tom? Sikap, artinya sikapnya gimana, Tom? Jangan dulu gitu, lirik sikapnya. Yuk. Ekonomi, ada pakai embel-embel ekonomi, apa sikapnya yang dilaksanakan? Keuntungan sebesar-besarnya, apa lagi? Tawar menawar, bukan sikapnya itu prakteknya, sikapnya apa tuh? Kenapa bisa ada sikap itu, keuntungan itu? Yang di rumah kasih pendapat. Kenapa ada tawar menawar? Ada pendapat tawar menawar, ada pendapat mengapai keuntungan. Kenapa dia? Kan dasar apa dia terjadi itu? Karena manusia itu memiliki kebutuhan dan keinginan yang jumlahnya tidak terbatas. Itu intinya. Sedangkan sumber dayanya itu terbatas. Clear teman-teman yang di rumah? Clear, Pak. Clear? Nah, untuk itu kita pelajari. Pelakunya itu ada kedua, konsumen dan produsen. Konsumen uangnya terbatas. Bagaimana? Karena uangnya terbatas itu dia menggunakan uangnya. Jadi orang dapat THR nih, uangnya untuk beli makanan atau beli pakaian. Nah, dia akan memilah-milah, mendistribusikan uangnya kemana. Clear ya? Yang kedua, dia akan membeli barang lebih banyak kalau harganya murah. Itu sikap tadi teman kita Tommy jelaskan itu. Karena apa? Karena keterbatasan sumber daya. Clear. Yang kedua, produsen yang kita bahas kemarin. Kenapa? Dalam konteks produsen dia memproduksi, ada keterbatasan sumber daya. Yaitu apa sumber dayanya? K dan L. Sumber dayanya kapital dengan labor. Ketika seorang produsen memproduksi barang dalam aktivitas ekonominya, dia menggunakan K dan L. Jadi kalau Anda ditempatkan sebagai seorang manajer produksi, Pak Darwin, saya sebagai seorang manajer loh. Terus kemarin Pak, direktur saya bilang, pokoknya saya nggak mau tahu kata direktur Anda, tahun 2023, pokoknya produksi perusahaan kita harus naik 100%. Apa jawaban Anda sebagai seorang manajer yang di rumah? Gampang Pak, tambahkan saja L-nya. Betul nggak? Tambahkan saja K-nya, apa K-nya itu kemarin? Mesin-mesinnya, perusahaan garmen, mesin potong, mesin jahit, terus bertambah. Tunggu dulu. Kenapa? Dalam ekonomi ini ada keterbatasan. Maksudnya apa? Digambarkan dalam produsen. Bahwa ketika Anda tambahkan tenaga kerja, tentu perusahaan akan membayar upahnya lebih besar lagi. Kalau perusahaan menambahkan mesin-mesinnya, maka perusahaan itu akan mengeluarkan uang lebih besar untuk mesin-mesinnya. Clear teman-teman? Dapat dari mana? Sumber daya keuangan perusahaan jumlahnya terbatas. Jadi Anda kalau tambahkan L, tambahkan K, bukan sebagai seorang yang sudah belajar ekonomi. Kenapa? Karena dasar keterbatasan. Yang Anda lakukan, apa yang Anda lakukan? Dengan sumber daya yang ada, Anda harus produksi dengan maksimal. Itulah pendekatan jangka pendek. Apa itu pendekatan jangka pendek yang itu, Mas? Pendekatan jangka pendek, apa itu dia? Nah itu. Pendekatan jangka pendek, apa yang dijelaskan pendekatan jangka pendek, teman-teman yang di rumah? Teman-teman yang di rumah? Teman-teman yang di rumah? Ini saya ambil ya jadwal kita ya. Pak Wok. Ini nih. Yang ini ya. Yang kelima ya. Saya sudah share tadi ini. Yang kelima ini. Nih. Ini ada pertemuan ke-7 dan pertemuan ke-8. Ini sebelum UTS nih kan.
Ini kali ya. Nah ini dia. Apa disebut dengan jangka pendek? Ini yang saya bahas tadi, betul nggak? Teman-teman? Yang di rumah bisa lihat ya? Bisa, Pak. Kayak ini yang saya tulis di papan. Terus ini fungsi produksinya. Apa jangka pendek itu? Kemarin sudah kita bahas nih. Buka catatannya. Tommy ayo. Apa jangka pendek? Sotran. Ya, silakan. Ulang lagi. Yang lain? Betul. Hanya ada satu faktor produksi yang berubah. Yang berubah apa? L-nya. Ini kan K-nya tetap nih. L-nya bertambah. Kalau perusahaan kita K-nya 2, L-nya 1, dia produksinya 276, 248. Kita bahas ya kemarin ya. Betul nggak? Betul nggak? Terus saya gambar nih. Gambarnya gimana? Gambarnya gini. Perhatikan. Yang ini nih, tabel ini anggaplah nih. Saya gambar nih, yang jangka pendek nih. Yang ini nih. Gambarnya gini. Apa gambarnya Tom? Apa gambarnya? Yang di rumah, apa gambarnya gimana? Seperti apa yang di rumah? Yang tabel itu, yang di jangka pendek, saya gambarkan dalam bentuk K-nya kan dianggap tetap, abaikan lah ya. Terus, yang di rumah, ditinggal kali ya monitornya. Ditinggal kali monitornya. Yang di rumah? Ya, Pak. Yang di rumah suara saya didengar? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Tinggal kali ya. Speakernya kecil ya? Terdengar, Pak. Didengar suara saya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Mereka ke sini. Kalau ini dari saya ke sana. Tergantung speaker mereka. Oh ya. Enggak, full. Ada yang jawab, silakan. Masalah lagi. Suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa, Sabi. Suara saya bisa didengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Oh. Pak. Asal jangan ditinggal ya, apa namanya monitornya ya. Saya ulang lagi. Oke, apa gambarnya yang di rumah? Yang tabel yang saya tampilkan di share screen, saya gambarkan di sini. Gambarnya gimana? Please dong. Yang di rumah dong, please dong. Lebih banyak yang di rumah soalnya nih. Please. Yang di rumah. Saya panggil satu-satu kali ya. Naik gak sih Pak harusnya? Berarti berarti belum menguasai nih. Naik terus apa gimana lagi? K-nya tapi tetap. Ya terus naik terus. LL-nya naik. K-nya Terus? tetap lurus. Terus? Bingung dia. Ada lagi nggak yang di rumah? Ini yang di kelas nih. Ini ngapain, Pak? Oh. Buat nyanyi. Ini enggak. Nama saya Jonathan. Itu gambarnya naik ke atas, lalu di saat key-nya 2200 di saat key-nya 2000 berapa tuh, Pak? 2000. Di saat L-nya 11 dia turun. Maksimalnya di L-nya 10 di key 2200. L10. Makasih. Teman kita Jonathan tuh. Teman-teman yang di rumah ngerti? Yang kita bahas di UTS nih. Ditinggal kali ya. Teman-teman yang di rumah ngerti? Tinggal ya. Teman-teman yang di rumah ngerti? Ngerti Pak? Ini yang kita bahas kemarin. Artinya, bagaimana kalau Anda sebagai seorang manajer produksi, Anda alokasikan keadaan L-nya. Kalau misalnya di sini masih, tambahkan tenaga kerjanya. Kalau kelebihan, kurangi. Misalnya Pak, misalnya gini.
Pada beberapa waktu yang lalu saya ketemu alumni. Pak Darwin ya? Iya. Pak, saya pernah loh di kelas Bapak mata kuliah ekonomi manajerial. Terus saya tanya nih, ketemunya di mall nih teman-teman. Kamu kerja enggak? Enggak, Pak. Dari alumni. Terus kegiatan apa? Saya meneruskan usaha keluarga. Bagus, saya bilang. Saya boleh tahu ya, usahanya apa? Usaha perusahaan keluarga kami konveksi Pak Garmen. Bagus, saya bilang. Terus, tolong jelaskan, apakah yang kita pelajari di kelas bisa Anda laksanakan di perusahaan Anda, di bisnis Anda itu? Bisa, Pak Darwin. Apa katanya? Pak, waktu kita bicara manajerial dulu kan kita bicara tentang teori produksi, Pak. Walaupun itu jangka pendek, jangka panjang. Intinya Pak Darwin, bagaimana kita mengalokasikan sumber daya kita supaya maksimal. Clear, teman-teman? Kan kita belajar ini, Pak. Kan kita belajar ini, Pak. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Masih ingat ya? Bagus, saya bilang. Teori produksi. Pak Darwin, kita juga pernah belajar tentang teori biaya. Jadi dijelaskan teori biaya. Kalau produksi itu yaitu Pak L-nya karyawan saya. Kalau K-nya mesinnya. Saya tahu dari dia nih. Oh iya bagus saya bilang. Terus kalau teori produksi gimana caranya? Masih ingat nggak teori produksi yang di rumah? Saya tampilkan ya. Di portal kita ya, biar kita biasa buka portal ya. Di portal, teman-teman. Ini dia. Yang ini ya. Ini, sini nih. Gimana teori biaya nih yang ini ya, 8 ya. Nah ini nih. Nah ini nih. Apa terjadi? Apa teori biaya? Ini nih. Apa teori biaya yang kita belajar kemarin? Pak Darwin yang namanya total cost, apa itu? Adalah total, ayo dong, udah kita bahas. Fixed cost tambah dengan total variable cost. Pak, nggak menarik Pak. Sudah kita bahas ya. Terus yang menarik apa kemarin Tom? Yang menariknya di mana? Yang menariknya di mana? Di biaya rata. Apa yang menarik di situ? Apa yang menarik di biaya rata-rata? Ada yang namanya ATC, ada yang namanya AVC. Gimana gambar ATC dan AVC? Masih ingat? Kemarin, minggu lalu. Apa itu? Apa ATC, AVC? Menariknya di mana? Itu rumusnya. Kesimpulannya dong. Ayo dong. Kemarin sudah kita gambar tuh, gambar gini, naik dikit gitu loh. Ngarang. Ya silakan. Ya silakan. Apa itu ATC? Kamu sih nggak siap. Ya, itu tuh kita belajar nggak minggu lalu? Pak Darwin, dalam konteks biaya, kita mengenal biaya rata-rata yang minimum. Itu penyakit kita, saya sudah saya jelaskan. Apa penyakitnya? Kan saya nerusin usaha keluarga Pak. Usaha orang tua saya itu usaha yang tradisi orang tua saya itu nggak ada sekolahnya Pak. Datang ke Jakarta, nggak ada punya kerjaan, ya udah kerjain aja. Lama-lama dia usahanya berkembang. Tapi gaya manajemennya yang gaya lama nih. Datang saya kuliah. Ini prakteknya. Ini saya udah dapat ilmunya, clear ya? Saya praktekkan nih yang di kerjaan, yang di kuliah saya dengan di perusahaan orang tua saya. Saya kembangkan, kan ada kelebihannya dong. Ya betul nggak yang di rumah? Yang di rumah, saya lepas kalau tanya yang di rumah. Betul, Pak. Ya Pak, ya Pak. Saya anggap nggak ada juga mereka ya. Yang di rumah? Iya Pak. Ya. Iya, Pak. Anda punya nilai. Gimana caranya itu loh? Oh ternyata Pak gaya perusahaan orang tua saya itu gayanya yang lama Pak. Ada pesanan, telepon, kirim. Saya udah nggak gitu Pak. Pesennya udah pakai aplikasi atau apalah. Clear kan?
Maksudnya apa? Supaya maksimal Pak Darwin. Naik dari tahap 1 ke tahap yang ke-2. Itu praktek. Kan kita belajar teori di kelas nih. Betul nggak Tom? Betul ya? Di dunia nyata kan nggak pakai TC AC adalah TC per Q kan nggak perlu lagi ya? Kan itu udah ada otomatis tuh. Oh kalau makin banyak pesanan maka biaya rata-rata makin murah deh. Kenapa? Anda kirim barang dari sini ke Kerawang, satu mobil Anda berangkat, kalau pesanannya cuma 3 kodi dengan 10 kodi sama biaya totalnya. Tetapi biaya rata-rata per unitnya menjadi lebih murah. Tanya dia yang di perusahaan di Tanah Abang di Mangga 2 tuh. Semakin banyak dia semakin murah kan gitu dasarnya kan. Kan itu kan praktek. Kalau kita kan di kelas tuh TAC adalah TC per Q kan teori nih. Ya, saya kan harus tanamkan itu chipnya itu supaya Anda berperilakunya ekonomi. Clear ya teman-teman yang di rumah ya. Kalau nanti ada pertanyaan tolong ditanya langsung ya. Nah, apa katanya teori biaya? Minggu lalu. Biaya rata-rata mencapai minimal. Ini loh. Kalau yang ini yang waktu UTS adalah bagaimana kita menetapkan L-nya, L itu apa? Tenaga kerjanya supaya produksi maksimal. Kalau tentang konteks biaya, bagaimana kita ini apa? Horizontal apa? Ini apa? AC, ini AVC. Ini AC-nya, ini AVC-nya. Bagaimana kita menentukan Q-nya? Jangan lupa. Nah, inilah bedanya teori sama praktek. Ini adalah L-nya, ini adalah karena teoritis. Kapan dia minimal? Masih ingat minggu lalu? Pada saat ini minggu lalu teman-teman, kok nggak nyambung. Pada saat ATC dan AVC dipotong oleh kurva MC. Gitu loh. Clear ya teman-teman ya? Clear teman-teman? Oke, ini yang saya ambil dari teman-teman yang di rumah, ada yang mau ditanyakan? Ini dasarnya ini nih. Makanya kan kalau di diforumkan itu gini nih. Perhatikan ya, saya buka lagi ya. Saya buka lagi ya, teman-teman ya. Nih, saya ambil nih di portal nih. Kan. Nah ya. Ini saya ambil di mana ya? Ini yang ini. Ini kan kita pertemuannya ada 13 ya. Yang kelima nih, apa yang kelima nih? Yang kelima, apa nih? Pertemuan 13, 14 itu pertemuan ke-7 kan sebelum tes kan? Yang di rumah kelihatan ya? Yang di apa namanya? Di share screen kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Yang 15, 16 itu pertemuan ke-8 yang minggu lalu ya. Kita bahas tentang apa? Materinya apa? Fungsi Produksi. Kurang lebih kayak gitu. Fungsi Produksi. itu yang saya tulis di atas. Saya tuh dasar ceritanya itu dari portal. Jadi kalau saya forum, saya yakin Anda baca buku yang saya kasih, baca portal gitu loh. Oke, sudah saya jelaskan kan? Terus yang kedua apa? Saya sudah biarkan namanya dia fungsi, saya bilang teori produksi. Ya. Di sini disebut dengan fungsi biaya, di sana teori biaya, sama aja kan bahasa saya kan. Terus yang ketiga apa yang ketiga tuh? Apa itu? Profit, Pak. Yang ketiga apa teman-teman yang di rumah? Fungsi profit, Pak. Apa? Fungsi profit. Profit. Apa itu profit? Keuntungan. Keuntungan. Profit. Saya tulis ya pendapat Anda ya. Keuntungan. Saya bertanya kepada mahasiswa ekonomi nih. Tadi maksimal keuntungan. Apa sih yang disebut dengan keuntungan? Saya bertanya kepada mahasiswa ekonomi loh. Dan sampai salah jawab loh. Apa itu keuntungan? Aduh, dasarnya kita kan nyari duit. Apa itu keuntungan? Yang di rumah?
Ampun saya. Ya, apa pendapatan? Kalau apa? Pendapatan terus keuntungan. Yang ini kan udah nih tadi, ya produksi udah ya. Ini udah nih. Saya ambil itu loh di topik yang kelima tuh yang di portal. Kita cerita dari situ nih. Ini karena saya merasa saya udah jelaskan kemarin harus ngerti nih. Saya sudah forumkan harus ngerti dong. Ini produksi udah, ini udah. Nah ini sekarang nih profit atau keuntungan. Di sana udah bahasanya fungsi profit. Kalau saya bahasnya profit atau keuntungan lah, garis miring. Apa sih yang disebut dengan keuntungan? Pendapatan yang diterima perusahaan, Pak. Yang di rumah? Kita orang ekonomi. Diterima perusahaan setelah dikurangi. Yang di rumah? Sebutin nama. Selamat pagi, nama saya Cika. Menurut saya profit adalah selisih antara pendapatan dan total biaya. Terima kasih ya Cika ya. Yang teman-teman yang di rumah dengar? Dengar, Pak. Ulang lagi. Sekarang saya ke depan nih. Tadi saya mendekati yang bersangkutan, saya kasih mic-nya. Sekarang saya lupa. Silakan. Ulang lagi pendapat teman kita tadi. Pendapatan yang selisih yang diterima perusahaan setelah dikurangi total biaya. Oke. Pendapatan keuntungan adalah sama dengan pendapatan apa? Ya, pendapatan, ulang. Saya minta tolong diulang aja. Pendapatan kita tadi. Yang diterima perusahaan selisih dari total biaya. Ulang lagi. Keuntungan, tadi kan udah dibahas tuh, keuntungan tuh saya terima betul tuh. Cuma suruh ulang. Pendapatan, ulang lagi. Selisih dari total cost, pendapatan yang diterima dari selisih total cost, Pak. Oh, selisih pendapatan. Tadi pendapat teman kita bukan total cost, apa? Dikurang dengan total biaya, ya betul, total biaya atau pengeluaran, ya, iya kan? Dia kan total cost, total biaya berarti enggak, ya, dia juga di sini buka Google, sana buka Google juga kan? Ya, apa? Ya, teruskan ya. Kita bahas sekarang, perhatian kita bahas teman-teman. Kita bahas. Ini keuntungan nih, pendapatan, namanya revenue, penerimaan. Total biaya kita sudah bahas kemarin. Total cost. Clear teman-teman, kelihatan nggak? Teman-teman yang di rumah kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Atau ini profit, keuntungan, laba udah semua sama lah itu ya. Nah, karena ini total cost kita sebut dengan apa kemarin? TC. Karena ini revenue kita kasih JT. Total revenue. Jadi yang namanya laba atau keuntungan atau profit adalah TR kurang TC. Clear? Sebenarnya di portal ada itu. Oke. Saya jelaskan lagi. Ciri tadi. Saya tentang mahasiswa Pak Darwin tadi. Ini cerita nih. Semua ada di portal tuh yang saya ceritain tuh. Terus baguslah. Pak Darwin, sekarang saya tanya nih sama dia, bagaimana prakteknya tentang produksi, biaya sama profit? Saya jelaskan lagi. Yang tadi mahasiswa Pak Darwin yang ketemu di mall. Perhatikan ya teman-teman ya. Ya, oke ini teori lah yang kamu jelaskan. Aplikasinya apa? Ketika dalam konteks yang namanya adalah produksi maksimal, biayanya biaya minimal. Begini Pak Darwin, nih mahasiswa tadi cerita lagi sama saya. Saya tahu dari dia nih. Pak, kan kita pernah belajar dulu yang namanya ekonomi manajerial. Kalau kita menentukan L-nya supaya produksi maksimal, gampang Pak. L itu bisa saja jam kerja kan, bukan semua tenaga kerjanya saja. Karyawan saya Pak, pada beberapa tahun yang lalu, udah lama ya, dulu ya, jangan dihubungkan dengan itu perusahaan kami Pak memproduksi key-nya adalah pakaian anak. Terus bagaimana supaya maksimal? Itu kan teori Pak Darwin. Ini prakteknya, oke, prakteknya mana?
Pak, karyawan saya gajinya enggak gaji bulanan. Gajinya itu borongan. Dia jual pakaian anak itu, yang anak-anak perempuan itu yang pakai apa, dress itu loh. Gimana caranya? Begini, waktu itu ya, jangan diprotes ya. Kalau seorang karyawan saya itu memproduksi sampai 10 unit satu hari, 10 unit satu hari, satu potong pakaian anak itu zaman itu ya, itu per potongnya adalah 5.000 Pak Darwin. Kalau dia bisa satu hari memproduksi 10, maka dia akan bawa take home ke rumah berapa? 50.000. Jadi biasanya gajinya itu mingguan dia, di akhir minggu dia hitung. Bagus saya bilang. Terus apa ini? Kalau misalnya karyawan saya cekatan dia, makin lama makin pinter dia. Satu hari dia bisa mengerjakan 15 potong, maka 10 yang pertama saya gaji 5.000. Ini 5.000 di sini. Yang ini 8.000 Pak. Jadi kalau dia bisa mengerjakan 15 itu adalah ya yang ini kan 5 nih, yang ke 11, 12, 13, 14, 15 kan 5 nih. 5 kali 8.000. Tambahkan berapa? Maka dia bisa bawa pulang 90.000 Pak Darwin. Gitu loh. Kelihatan nggak yang di rumah? Terus kalau dia cekatan, dia lama-lama makin pinter, nggak banyak ngobrol dan sebagainya, dia bisa mengerjakan satu hari 20 potong. Yang ke 16, 17, 18, 19 itu saya kasih 10.000 per potongnya, borongannya. Maka yang ke 16, 17, 18 kan 5 potong lagi tuh. 5 kali 10.000. Maka dia dapat berapa? Maka kalau dia nanti jumlahnya 120 potong satu hari, maka dia dapat 140.000 rupiah satu hari. Kalau dia malas-malasan dapat 50.000. Jadi artinya apa pada prakteknya? Ini kan yang kita ceritakan teori-teori ya. TP, MP, AP adalah TP dibagi dengan L gitu ya. Pada prakteknya, Pak Darwin nanti karyawan saya nggak perlu saya bentak-bentak, nggak perlu saya prototin. Dia akan memproduksi sendiri supaya maksimal. Dengan alat yang ada, produksi maksimal. Bagus saya bilang. Saya tanya lagi nih, saya protes. Mahasiswa itu. Kalau karyawan kamu datang kerja langsung kerja cepet-cepet, yang penting dapat 20 potong. Kan dia nanti nggak tahu. Ada salah potong, salah obras, salah jahit, itu kan reject bahasanya. Bahasa ekonomi namanya sangkos. Kan kalau sangkos itu di pabrik itu jual kiloan udah, diborongin aja itu. Ngerti kan? Itu kan rugi kan? Satu potong pakaian dijual 300.000, ntar diborongan ya udah kiloin aja tuh, sekilo 100.000. Jadi kain perca dan sebagainya misalnya. Kan jadi rugi perusahaan kita. Kan oke, Anda produksi maksimal, tapi banyak yang gagal, maka biayanya juga jadi maksimal. Betul nggak? Betul nggak? Sedangkan kita dalam konteks ekonomi manajerial memproduksi dengan biaya rata-rata yang paling minimal, paling rendah, yaitu pada saat AC dan AVC dipotong oleh kurva MC. Artinya intinya di benak kita minimal. Gimana caranya saya bilang gitu? Bisa nggak kamu jelaskan di perusahaan Anda? Bisa jelaskan. Oh begini Pak Darwin. Saya sudah jelaskan itu. Supaya dia itu nggak salah-salah. Setiap kesalahan, kan ada reward and punishment. Setiap kesalahan, saya kasih dia denda sebesar 20.000 rupiah. Kalau terjadi kesalahan. Bukan saya kejam, supaya mereka hati. Tercapailah dia. Produksi maksimal dan kesalahannya rendah. Biaya minimal. Clear teman-teman? Clear nggak teman-teman? Masuknya yang ketiga tuh. Apa yang ketiga? Apa yang ketiga? Fungsi keuntungan. Kata ini udah jelas. Kata keuntungan artinya pendapatan dikurang dengan biaya. Betul nggak yang di rumah? Betul, Pak. Oke, pendapatan, dapat dari mana pendapatan? Dari penjualan. Ketika dia jualnya di mana? Ya, jualnya kemana? Konsumennya ada di mana tuh pakaian anak tuh? Di pasar mana? Pasar Tanah Abang. Anggaplah saya sebut fisik. Saya tanya kepada Anda semua yang di rumah. Apa yang terjadi di pasar Tanah Abang tentang pasar pakaian anak ini? Komoditas pakaian anak ini, yang di rumah. Apa yang terjadi di pasar Tanah Abang? Saya bisa fisik aja lah. Tawar menawar ya Pak?
Ya, Tawar-menawar. tawar-menawar. Apa kalau perusahaan kita jual pasar Tanah Abang, apa yang terjadi? Ternyata Pak Darwin, ini tadi yang pertama. Ternyata yang jual pakaian anak di Tanah Abang bukan cuma perusahaan kita. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Betul, Pak. Banyak perusahaan-perusahaan sejenis yang memproduksi barang yang artinya apa di pasar Tanah Abang? Banyak penjual dan pembeli. Itulah namanya kita sebut nanti struktur pasar. Pasar persaingan sempurna. Itu yang kita bahas tadi. Clear? Saya teruskan kedua. Saya ketemu mahasiswa kedua. Perhatikan. Pak Darwin ya ketemu di bawah semua nih mahasiswa nih. Iya. Pak, saya pernah lupa diajar oleh Bapak mata kuliah ekonomi manajer. Bagus saya bilang. Tahun berapa? Saya anak alumni tahun sekian. Bagus. Kamu kerja atau bisnis usaha? Apa jawaban mahasiswa kedua? Pak, saya kerja, Pak. Bagus saya bilang. Kerja di mana? Pak, saya kerja di perusahaan listrik negara. PLN. Oke. Saya langsung tes itu mahasiswa. Oke, dalam pelajaran dalam kuliah ekonomi manajerial ada namanya teori produksi, fungsi produksi. Yaitu Q sama dengan F, K, dan L. Sebagai Anda sebagai seorang bagian dari PLN, tunjukkan mana L-nya, mana K-nya. Yang di rumah. Yang di rumah. Mana L-nya, mana K-nya kalau namanya listrik PLN. Karyawannya L, Pak. Ya, karyawannya. Karyawannya terjadi dari apa itu? Bagian pemasangan, maintenance, bagian gangguan gitu loh. Kalau Anda listriknya ada yang padam tuh ditelepon, pemasangan baru, penagihan listrik, pembayaran gitu ya. Betul ya? Terus mana K-nya? Yang jawab tadi siapa tuh? Bagus. Sharon. Sharon bagus. Yang K-nya apa Sharon? Mesin-mesinnya. K-nya apa? Mesin-mesinnya, Pak. Mesinnya coba jelasin mesin PLN. Saya juga bingung nih. Ayo mesin PLN. Mungkin tiang listriknya, kabelnya. Ya mesin bagus. Apalagi bagus. Jangan nggak Pak, generatornya. Bagus generatornya. Ada lagi yang lain? Ya, yang di rumah kan bukan cuma Sharon nih. Betul, pembangkit listriknya tuh, yang di Muara Karang sana tuh. Pembangkit listrik tenaga air, tenaga uap tuh, PLTA itu, PLTU tuh. Disalurkan ke Jabodetabek. Jadi teman-teman, jaringan kabel listriknya tuh, semua sampai instalasi sampai ke ini. Oke, ngerti ya teman-teman ya? Itulah K-nya. Oke, dijual nih energi listrik namanya. Dijual kemana? Kalau tadi kan jelasnya ke pasar jelas ya, namanya pasar Tanah Abang nih. Kan pasar itu tempat pertemuan antara permintaan dan penawaran. Bayangkan energi listrik jual ke pasar, kesetrum nggak itu orang itu semua? Kesetrum nggak itu? Pasarnya apa pasarnya? Pasar Jawa Bali. Kalau tadi kan Tanah Abang. Pasar listrik di Indonesia. Apa yang terjadi di pasar Jawa Bali ini tentang energi listrik? Pak Darwin, kalau di energi listrik penjualnya cuma satu yang Anda pelajari di mikro. Penjualnya adalah PLN seorang, maka kita sebut dengan monopoli. Tuh teman-teman Anda kasih pendapat yang di kelas. Monopoli. Apa cirinya? Nanti kita bahas. Nanti ini ada lagi 3 dan 4 nih, kita bahas lagi kelemahan-kelemahannya. Nah, sekarang yang kita forumkan tadi yang ini kan ya. Betul nggak? Yang cirinya nih, ciri pasar persaingan sempurna. Cirinya. Terus, apa cirinya? Sudah dijawab tadi ya, sudah ditampilkan tadi. Apa tadi cirinya? Tadi, penjual dan pembelinya, apa? Banyak, apa lagi tuh? Barangnya homogen. Free exit and entry. Apa lagi? Apa? Perfect knowledge.
Oke, itulah ya. Ini cirinya nih. Inilah yang membedakan antara PLN dengan pasar di Tanah Abang itu. Anggaplah kita analogi sederhana ya. Kalau si PLN itu penjualnya satu, dia banyak. PLN kan cuma satu ya. Barangnya homogen atau identik. Free exit and entry. Oke. Terus apa nih? Perusahaan itu apalagi cirinya tadi? Lihat tadi pendapat siapa tadi? Bukan, cirinya apalagi satu lagi? Perusahaan sebagai apa? Price taker ya, Pak. Price taker. Nah, ini yang saya tanya di forum tadi nih. Yang di forum tadi ini price taker. Oke, yang kasih pendapat yang kedua sekarang. Tadi sudah, betul. Yang kedua, price taker dalam dunia nyata apa tadi? Air minum dan kemasan. Yang kedua apa lagi? Jadi saya analogikan ya. Jadi kita masuknya itu kalau yang di portal kita ini udah masuk yang fungsi profit nih. Ya, fungsi profit nih. Oke. Misalnya gini. Apa yang disebut dengan perusahaan itu sebagai pengambil harga? Tadi sudah dijawab ya. Bahwa perusahaan itu ya nggak bisa menentukan harga karena nanti tidak akan bersaing. Contohnya adalah air minuman kemasan. Saya jelaskan lagi. Oke, contoh yang pasar persaingan sempurna apa? Selain air mineral, contohnya adalah pasar kerupuk kaleng. Tahu nggak kerupuk kaleng itu? Ini kotak warna biru. Ini apa namanya tempatnya? Ini ada tutupnya tuh gini nih. Nah, nanti dibuka. Tahu nggak itu? Ya, di warung-warung itu ada 3 atau 4 nih. Namanya adalah barangnya penjualnya banyak, betul nggak banyak? Di warung-warung tuh sampai 3-4 dipajang kita mau ambil. Kan, dia kan bersaing nih di pasar kerupuk kaleng. Di depan rumah Anda tuh ada warung tuh di gang depan rumah Anda tuh. Dia penjualnya banyak. Terus homogen sama tadi dengan air kemasan teman kita jelaskan. Tahu nggak homogen? Homogen identik. Jadi kerupuk kaleng ini, sebenarnya kan di sini ada mereknya nih. Merek angin ribut, merek angin sepoi-sepoi kan ada ya. Merek Juwita Malam ini ada mereknya nih di atas nih kalau Anda perhatikan. Oke. Nanti Anda ambil satu ini barangnya homogen. Homogen itu artinya yang ini harga apa namanya? Yang ini lebih enak, yang kedua lebih gurih, yang ini lebih nikmat, sama dia. Sama teman kita tadi kita masukkan. Yang namanya air dalam kemasan gelas. Anggaplah air dalam kemasan gelas gitu ya. Sama ya. Yang ini lebih putih, yang ini lebih higienis, yang ini lebih memiliki kandungan mineral yang tinggi, sama dia homogen. Kalau saya tutup ini, ya contohnya anggaplah maaf ya, buat saya, ini saya tutup ini ada berapa merek di sini, saya tutup mereknya ini, saya pajangin ini, punya di sini, ini homogen nih, karena ini ya, ini ada 3 di sini, maaf ya. Saya copot ininya, mereknya. Anda bisa tahu nggak mana yang merek A, merek B, merek C? Tahu nggak? Anda bisa tahu nggak? Ya? Inilah homogen. Nih, ini ada berapa merek? Saya tutup deh. Anggaplah saya coret, saya tutup, saya tahu nggak mereknya apa? Coba aja tahu putih bening. Nanti teman-teman itulah homogen. Itulah tadi pendapat teman Anda. Adalah barangnya price taker air dalam kemasan. Oke, homogen. Jadi sama kerupuk kaleng itu juga. Kasih ya. Dia lebih enak, lebih nikmat sama kayak pakaian anak tadi juga. Pakaian anak Tanah Abang itu, yang ini lebih bagus, ini lebih halus jahitannya, yang ini lebih bagus modelnya, yang ini warnanya lebih cerah, sama dia homogen. Kerupuk kaleng ini homogen. Terus yang ini nih, price taker tadi. Perusahaan itu sebagai pengambil harga, artinya apa Tom?
Ya. Bukan. Belum tepat. Siapa? Belum tepat. Tadi yang kasih price taker siapa? Tadi pendapat siapa tadi? Mana? Pendapat siapa tadi? Yuk silakan. Perusahaan hanya mengikuti harganya, Pak. Ngikutin harga di pasar. Harga kerupuk kalian berapa di pasar sekarang? Belum, 2000 nanti after 8 ya, after 8 session ya, setelah lebaran. Kalau sekarang masih berapa? 1000 perak. Oh udah 2000. Oh, ya. Oke, anggaplah kita, ini tahun lalu lah, saya ulang nih. Ini karena ada apa? Anggaplah ini cerita tahun lalu lah ceritanya, 1000 perak semua. Teman-teman saya ke Tangerang harganya 1000 perak. Saya ke Bogor harganya 1000 perak. Saya ke Bekasi harganya 1000 perak. Di Jakarta tuh depan itu harganya 1000 perak. Tuh depan itu ada warung 1000 perak. Sama semua. Sama semua teman-teman. Saya tanya kepada mahasiswa ekonomi, ini bukan sekarang lah, sekarang harganya masih peralihan ya. Kenapa tahun 2021 semua harga kerupuk kaleng di Jakarta ini sama Rp1.000? Kasih jawaban. Yang di rumah, kenapa harganya 1000 perak? Itu namanya price taker. Saya jelaskan. Ya? Ya? Kalau bisa lain. Yang lain? Saya tampilkan ya, pakai PowerPoint ya, pakai PDF ya. Yang di rumah kasih masukan. Yang di rumah kasih masukan. Yang di rumah kasih masukan. Untuk meningkatkan pembelian ya, Pak. Ya, kenapa? Dari sini nih. Ini namanya apa nih? Yang saya tampilkan ya. Teman-teman, tunggu dulu ya sebentar ya. Ini kan pertemuan ke sini. Apa judulnya nih? Yang topik yang ke-6 ini apa? Strategi penetapan harga dan tingkat output pada persaingan sempurna, monopolistik, dan monopoli. Oke, kita kan bahas bertahap satu persatu nih. Nanti setelah lebaran kita bahas yang kedua nih. Yang ini nih masih nih, persaingan sempurna. Saya buka ya nih, yang pertemuan yang ke-9 ini ya. Tadi saya udah dapat nih, yang ke-9. Nah ini nih, ini yang ke-9 nih. Nih, ke-17, 18, 19, ke-9 ya. Penetapan harga. Salah satunya, ini materi pasar persaingan sempurna. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak yang di kelas? Terdapat karakter atau ciri pasar persaingan sempurna. Terdapat banyak pembeli dan penjual. Produk yang dihasilkan homogen. Pembeli dan penjual memiliki informasi yang sempurna. Di situ apa bahasanya informasi yang sempurna tuh? Di papan. Di papan apa yang di rumah? Saya pakai istilah apa tuh? Yang di rumah? Nggak kelihatan, Pak. Oh, nggak Kameranya hadap Tapi ke saya Bapak. ngomong tadi ya. Tulisan dokter, maaf ya. Apa Tom? Itu tuh yang apa 1, 2, 3, 4. Pembeli dan penjual memiliki informasi yang sempurna. Bahasa saya tadi apa? Bahasa saya tadi apa? Nggak kelihatan, tulisan dokter, maaf. Perfect knowledge ya Pak. Ya, siapa jawab tadi? Natalia. Apa Natalia? Perfect knowledge. Perfect knowledge, sama di kelas ini. Pengetahuan yang sempurna tentang pasar. Nanti cari lagi. Oke, di sini dia informasi yang sempurna kalau kita perfect knowledge. Sama saja. Buku yang lain mengatakan informasi yang sempurna, yang satu lagi mengatakan pengetahuan sempurna tentang pasar. Saya tuliskan lagi. Tidak ada biaya transaksi, kebebasan masuk dan keluar pasar. Apa istilah saya di sana? Free exit and entry. Free exit and entry, bebas keluar masuk. Oke, ini yang menarik. Namanya adalah, saya minta tolong namanya price taker. Penjualnya adalah sebagai price taker, sebagai pengambil harga. Dari sini, tolong jelaskan kenapa harga kerupuk kaleng tahun yang lalu harganya 1000 perak dari gambar ini.
karena harganya bersaing. Dari gambar ini saya minta, ini sudah kita pelajari di mikro? Sudah kita pelajari di mikro? Sudah. Sudah kita pelajari pertemuan pertama? Pertemuan pertama sudah kita pelajari belum yang ini? Ah, saya buka lagi ya. Pertemuan pertama. Pertemuan keberapa ya? Ini nih. Saya buka ya. Teman-teman yang di rumah masih bisa lihat ya. Teman-teman yang di rumah. Bisa, Pak. Oke, ini Bisa, nih. Pak. Ini permintaan. Ini permintaan. Ini udah kita pelajari dong. Ini permintaan. Terus ini penawaran. Ya betul ya? Betul nggak penawaran ini? Betul nggak yang di rumah? Aduh ampun. Betul nggak yang di rumah? Iya, Pak. Betul, Pak. Ini apa lagi namanya? Ini apa namanya nih? Ini equilibrium, mana equilibrium? Nggak ada gambarnya. Anggaplah ini equilibrium ya. Tuh, ini. Mana equilibriumnya mana? Equilibriumnya yang mana equilibriumnya? Di mikro mana? Bukan, anggaplah ini kan nggak ada sini equilibrium, nggak ada gambarnya dia, karena dianggap udah biasa lah. Ini kan equilibrium nih, ya kan? Ya kan? Keseimbangan pasar. Saya cari gambarnya nggak ada nih, cuma ada soal-soal aja nih. QD sama dengan QS, menghitungnya. QD sama dengan sekian. Kan gambarnya nggak ada nih. Penyelesaiannya adalah gini. Di mikro ada kan? Dia gambarnya nggak ada kan? Anggaplah saya gambarkan pakai yang ini. Ini equilibrium yang ini. Ya, betul ya? Betul nggak? Oke, ini diulang lagi. Diulang lagi hari ini nih. Ngerti maksud saya teman-teman? Yang ini pertemuan pertama kita yang ini gambar yang ini diulang lagi waktu bicara tentang pasar persaingan sempurna diulang lagi nih. Tapi sebelah bedanya ini ada sebelahnya kanannya ada lagi perusahaan. Itu yang mau saya jelasin. Inilah untuk menjelaskan kenapa harga kerupuk kaleng 1.000 perak. Kenapa Tom? Betul. Yang lain ngerti? Apa itu? Keseimbangan. Teman-teman yang di rumah nggak dengar ya? Pak Darwin nih, yang dikasih pendapat. Begini Pak, yang disebut harga kerupuk kaleng 1.000 rupiah, Pak kan kita udah pelajari kemarin. Karena harga kerupuk kaleng 1.000 perak itu karena harganya ditentukan oleh pasar itu harga keseimbangan. Ngerti nggak yang di rumah? Ngerti nggak? Apa itu keseimbangan? Apa itu keseimbangan? Ayo dong. Di mana jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan atau harga permintaan sama dengan harga penawaran, betul nggak? Oke, gimana cara ngitungnya? Contoh gini nih, pakai hitung-hitung. Ngitung-ngitung nih, kemarin soalnya gini, kalau misalnya ini adalah QD-nya adalah 10 minus 2P dan QS-nya adalah 2 tambah 2P, betul ya? Maka keseimbangannya adalah di mana QD-nya 10 minus 2P, ya betul ya? Terus 2 tambah 2P diseberangkan Pak ininya Pak Darwin, 2P-nya seberangkan jadi 4P. Yang 10-nya diseberangkan 2-nya nih, jadi 10 minus 2 jadi 8, betul nggak? Kan teori kan? Terus harganya berapa? Harganya 2. Harganya berapa teman-teman yang di rumah? Teman-teman yang di rumah harganya berapa? Itu yang di PowerPoint itu, di PDF itu. 2. Oke. Harganya berapa teman-teman yang di rumah? Ayo 2, Pak. Harganya 2. Kenapa? Kalau di konteks tentang kerupuk kaleng itu kan teori. Kita cara ngitung-ngitung di mikro, betul nggak? Prakteknya, Anda kalau ditanya sama orang, kenapa harga kerupuk kaleng itu 1.000 rupiah? Karena harganya ditentukan oleh pasar. Apa itu pasar? Tempat pertemuan antara permintaan dan penawaran. Terjadi keseimbangan. Apa itu keseimbangan? Jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Oke, ini loh equilibriumnya. Kalau kita tadi P-nya sama dengan 2,
Kalau di soal itu, di portal itu, pertemuan pertama kita P-nya sama dengan gua, lihat lagi di portal ya, dianggap kalau dunia nyata, kan ini kan aplikasi bisnisnya, harga kerupuk kaleng itu Rp1.000 dari sini. Dari pertemuan antar penawarannya. Jadi kan abstrak, kok harga kerupuk kaleng Rp1.000 ya? Itu intinya adalah harga keseimbangan pasarnya Rp1.000. Kan selama ini belum tahu tuh. Pasti maksudnya KIDKS untuk menjelaskan kenapa harga kerupuk kaleng itu Rp1.000 se-Jabodetabek pakai KIDKS. Clear ya teman-teman ya? Nih, terus transaksinya berapa? Anggaplah transaksinya saya sebut aja 10.000. Clear teman-teman yang di rumah? Clear teman-teman yang di rumah? Clear, Pak. Nah, masalahnya ini kan di waktu di mikro nih. Permintaan penawaran. Ini ada di persaingan sempurna, ada lagi begini. Sebelah kanan tuh, betul nggak? Betul nggak? Sebelah kanan. Sekarang gini deh, saya bilang. Begini, cerita saya lagi. Kalau saya jelas sama saya kan, kalau dari teori sudah dapat lah ya. Ini contohnya, pelatihan. Teman-teman, saya dapat informasi nih, di Bararaja sana ada pabrik kerupuk kaleng yang disewakan oleh pemiliknya pulang kampung. Harga sewanya itu 300 juta untuk 10 tahun. Yuk kita patungan yuk, satu kelas ini yuk. Patungan untuk bikin usaha kerupuk kaleng. Ada yang ngasih 10 juta, ada yang kasih 50 juta, ada yang kasih, udah saya 100 juta. Oke dah kita saham deh. Terus kekumpulah 600 juta. 300 juta untuk sewa tempat, 300 jutanya kita beli armadanya, beli bahan bakunya, terus untuk gaji karyawan. Karena kalau hari ini kita produksi, kan nanti kita titip ke warung-warung kan 2 minggu atau sebulan baru kita ambil kan. Betul ya, promosi dan sebagainya. Jadi kita butuh waktu 600 juta. Berjalanlah kerupuk kaleng kita. Kita nih usaha kecil-kecilan nih, mempraktekkan ilmu bisnis kita nih. Teman-teman semua, ada yang protes satu orang mahasiswa sama saya. Apa protesnya? Yuk teman-teman kita bikin kerupuk kaleng yuk, kita jualan sampai ke sekitaran Tangerang sama Jakarta Barat nih. Siapa yang protes? Ya, Pak Darwin untung apa enggak Pak? Kenapa? Pak Darwin kan udah jelas kita orang ekonomi Pak. Udah maunya dapat untung Pak. Fungsi profit Pak. Yang namanya kerupuk kaleng kan udah Pak Darwin udah jelaskan di kelas. Namanya kerupuk kaleng itu adalah struktur pasarnya pasar apa yang di rumah? Yang di rumah, Persaingan sempurna. Persaingan sempurna. Apa itu persaingan sempurna? Harga ditentukan oleh pasar. Harga kerupuk kaleng Rp1.000 Pak. Kita nggak bisa bikin harga 1.500. Ini kita anggaplah tahun 2021 nih. Kita nggak bisa bikin harga 1.300 Pak. Kita nggak akan laku tadi pendapat siapa itu. Nah, ngapain kita jualan kerupuk kaleng Pak Darwin? Ngerti maksudnya? Setuju nggak yang protes itu? Jadi dari 30 orang mahasiswa ini ada satu protes. Betul nggak protesnya dia? Betul nggak protesnya dia? Betul nggak Tom? Dalam rapat umum pengembangan saham, siapa yang mau jawab? Mematahkan pertanyaan, mematahkan kritiknya dia. Siapa yang mau jelaskan? Kenapa kita usaha kerupuk kaleng? Bukan karena, ini udah dagangan hidup, kita kan mahasiswa. Nggak perlu. Intinya kan kita bisnis nih. Ya, kenapa kita bisa patahkan jawabannya itu? Nanti maksud saya teman-teman, jangan lupa teman-teman. Yang sebelah kanan itu tuh, gambar itu tuh. Ada yang lurus nih. Ini namanya di pasar, di industri. Industri itu menetapkan harganya Rp1.000 teman-teman. Gambarnya kurang mepet ya. Yang di rumah bisa lihat nggak gambar paling kanan yang ini nih? Yang datar ini? Enggak Pak, kepotong. Potong. Saya gambar ulang ya. Ini sebenarnya gambar ini sama yang di PowerPoint. Ini P-nya 1.000, anggaplah P-nya 10.000, gitu ya. Anggaplah ini 10.000, anggaplah 100.000 lah ya. P-nya 1.000 ya. Ini P-nya 1.000, ini P-nya. Ini Q-nya, ini Q-nya. Ini di pasar, di industri, ini di perusahaan.
Ada ya? Ada ya? Teman-teman, ini harganya, kelihatan ya di rumah ya? Kelihatan, Pak. 1.000 perak. Ada yang sebut tadi P sama dengan MR. Siapa itu? Siapa yang sebutin P sama dengan MR tadi? Itu kan saya udah komen-komen di ini. Apa, tolong gambarkan P sama dengan MR sama dengan MR. Tapi siapa itu? Yang kasih respon. Oke, sayang waktunya. Ngerti nggak gambar ini? Dibaca nggak tadi? Dibaca nggak tadi? Waktu saya lempar pertanyaan di forum, lihat jawabannya di portal apa di Google? Di Google ya, bagus. Nah ini artinya gini loh, di perusahaan nih, perusahaan kita jualnya 10, ya harganya 1.000. Namanya apa? Elastis apa ini kemarin? Elastis sempurna. Kalau kita jual 100, ya harganya 1.000. Kita nggak bisa main harga. Beda dengan di Mangga 2. Kalau lebih banyak harganya lebih murah. Ini enggak, karena kan asumsi. Ada asumsinya. Oke, ini kalau saya 1.000 harganya 1.000. Inilah harga ditentukan oleh pasar. Harga yang didapat oleh perusahaan itu harganya elastis sempurna. Teman-teman ini loh harganya. Terus gimana dapat untung? Keuntungan rumusnya apa tadi? TR dikurang dengan TC. TR tahu TR? Harga jual kali dengan kuantitasnya. MR, marginal revenue, delta TR per delta Q-nya itu sama dengan P-nya. Maksudnya apa sih pada perhatikan semua? Saya jelasin biar lengkap. Ini tabel nih, kita bikin kayak kemarin nih. Ini kerupuk kalengnya 0, 1, 2, 3. Harganya berapa? 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Betul nggak? Ini hubungan P dengan Q saya gambar nih. Yang ini gambarnya. Ini Q-nya, ini P-nya. Ini P-nya. P-nya 0, 1.000. P-nya 1, 1.000. P-nya 2, gitu ya. Clear ya? Satusan lagi. TR-nya. Di mikro sudah dibahas. Rumusnya apa? P kali dengan ini kali ini. Ini kali ini. Ini kali ini. Clear ya? MR-nya. Masih ingat MR? Kalau MC rumusnya apa MC? Kalau MR gampang saja. Delta TR per delta Q. Kan udah kita pelajari. Oke, dari sini ke sini delta Q-nya berapa? Delta Q-nya berapa? 1. Dari sini ke sini 1.000 dibagi 1. Dari sini delta Q-nya berapa? Delta TR dari 1.000 ke 2.000. Maka delta TR 1.000 dibagi 1, 1.000. Ini semua 1.000. 1.000 sama dengan MR. Sama-sama dengan harga. Jadi ini saya tulis. P sama dengan MR sama dengan 1.000. Ini pendapat siapa nih? Ini pendapat ini nih. Saya tampilkan ya teman-teman ya. Kalau kasih pendapat sambil dibaca ya teman-teman ya. Ini nih pendapatnya siapa nih? Nih pendapat siapa nih? Ayo tanggung jawab nih. Nah, ini. Siapa nih? Agus, mana Agus? Ini Pak. Nah nih, Agus Krisna. P sama dengan MR. Baik, sekarang jelaskan menggunakan gambar kondisi P sama dengan MR. Gimana penjelasannya Gus? Saya panggil Agus atau Krisna atau Ya Yanti? Pak. Yanti Pak. Ya Yanti. Gimana gambarnya? Saya mau gambar Pak Daru, tapi Pak Daru udah sempat gambar duluan tuh di papan sebelah kanan. Di papan tulis sebelah kanan, betul nggak? Ya Pak. Nah ini, kalau saya ditanya ini loh teman-teman. Nanti ada lagi yang kayak gitu lagi. Ini MR. Nah, tuh sekarang keadaan MR ini apa? Ini coba. Marcella. Marginal cost di mana dalam persaingan sempurna P sama dengan MR. Ini Marcella. Mana Marcella? Oh, ini. Mana gambarnya? Kan itu. Baik, sekarang gambarkan dan keadaan. Wah, Darwin saya mau gambar, Bapak udah sebelah gambar tuh sebelah kanan, Pak. Ya, Marcella ya. Dapat dari mana gambarnya? Ini, Pak. Dari ini, Pak. Dari PowerPoint kita nih. Ini loh.
Inilah P sama dengan MR. Clear ya teman-teman semua ya? Terus selesailah nih jawabannya, MR. Mahasiswa yang tadi protes lagi, Tom. Jelasin lagi. Soalnya si Tom biar nggak lemes dia. Soalnya dia yang bertegak, dia dengan agak lemes. Nah, datang lagi mahasiswa tadi. Gimana Pak dapatnya untung maksimal? Ya, sedangkan kita keuntungan profitnya harus maksimal, gitu ya. Teman-teman, jangan lupa. Ketika kita bicara tentang biaya, apa yang kita dapat dengan biaya rata-rata? Effect cost gambarnya gimana? Effect cost gambarnya gimana? AC. Effect cost gambarnya gimana teman-teman? Seperti huruf ini. Effect cost. Saya jelaskan ya. Untuk memecahkan, kritiknya mengatakan, Pak ngapain kita jual usum kerok-kalek? Bukan karena dia capek jorok, bukan. Kenapa? Kita menghadapi pasar persaingan sempurna, Pak. Kan persaingan sempurna itu harga ditentukan oleh pasar. Kita nggak bisa main harga, Pak. Gimana dapat untungnya, Pak? Kita udah keluar modal 600 juta. Clear teman-teman semua? Yang di rumah clear? Clear, Pak. Kalau saya udah tanya di rumah, saya langsung mes. Nah, gimana Clear, caranya? Pak. Ketika kita menghadapi pasar persaingan sempurna adalah teman-teman sudah jawab ya, P sama dengan MR. Ya, Marcela ya. Kamu ngerti ini ya? Ya, udah ya. Yang kamu tulis itu, kalau kamu nulis kan di forum kan? Ah, ya, ngerti ya yang kamu tulis itu? Pokoknya tahu orangnya ganteng dulu, masalah nanti belakangan aja. Ya, apa? Tahu namanya dulu, kenalan nih. Namanya dulu, namanya keren. Orangnya nggak apa-apa, ganteng belakangan. Yang penting kasih pendapat dulu P sama dengan MR. Gambarnya kayak gimana nanti dulu. Betul ya gitu masalah ya, bukan? Betul? Betul nggak? Ah, bagus, betul. Oke, biaya rata-rata gimana gambarnya biaya rata-rata? Yang di rumah gimana biaya rata-rata? Biaya rata-rata gimana gambarnya di rumah? Average cost gimana? Apa yang terjadi? Perhatikan semuanya. Kalau kita memproduksi cuma 100 potong, harga jualnya berapa? Biaya rata-rata per unit berapa? 1.200. Untung apa rugi? Untung apa rugi? Harga jualnya 1.000, biaya rata-ratanya kan 1.200. Kalau kita jual misalnya 300 potong, harga jual berapa? 1.000. Kan ini kan misalnya ini 1.200, ini kan 1.000. Kan semua masuk kita belajar kemarin kan, semakin banyak dia produksi semakin murah kan? Yang ibu-ibu jualan kue tar itu, masih ingat nggak? Nah, sekarang kalau dia jual di sini, anggaplah 1.000 potong satu hari, dia mendapatkan biaya itu 800. Untung nggak? Untung. Tapi ada lagi nggak yang lebih tinggi lagi untungnya? Anggaplah di sini. Di 1.000 unit atau di 2.000 unit. Anggaplah ini adalah sebesar 400. Ngerti maksud saya teman-teman? Ngerti maksud saya teman-teman? Ngerti nggak maksud saya teman-teman? Ngerti, Pak. Enggak ngerti, bagus. Apa yang saya jawab? Sambungkan. Ngerti nggak Tommy? Apa Tom? Harus nyambung Tom. Ayo Tom. Salah. Ya, lama. Ngerti nggak teman-teman yang di rumah? Ngerti nggak nih yang kelima nih? Apa yang kelima? Fungsi. Yang kelima itu yang kelima kan topiknya. Satu kan fungsi produksi. Dua, nah apa? Fungsi. Yang kedua profit. Ngerti nggak yang kayak maksudnya itu? Yang ini effect cost biaya. Yang tentang P itu tentang penerimaan perusahaan karena dijual barang di pasar, menghadapi pasar persaingan sempurna. Yang bawahnya lagi, saya ulang lagi ya supaya ngerti ya dasar ya. Kalau kita bicara tentang produksi,
bagaimana kita mengalokasikan sumber daya supaya produksi maksimal. Clear? Yang kedua, kalau kita bicara tentang biaya, bagaimana kita menentukan fee-nya supaya biaya rata-rata minimal. Biaya rata-rata ya, bukan TC ya. Clear? Yang ketiga, kalau kita berbicara tentang yang ketiga, yang di rumah. Yang di rumah. Keuntungan, Pak. Biaya keuntungan. Biaya apa? Fungsi keuntungan, profit. Keuntungan, profit atau laba, maka kita harus mencapai laba yang paling maksimal. Gimana cara maksimalnya di sini? Gimana cari maksimalnya di sini? Analogi sederhana ya, tapi nanti kalau teori lain ya. Mencari selisih yang paling terendah. Ini 1.000, ini, tapi kalau saya bikin 3.000, naik lagi kan? Kalau saya bikin produksinya 3.000 biji satu hari, 3.000 potong, naik lagi dong biaya rata-ratanya dong. Ngerti teman-teman yang di rumah? Ini loh yang paling minimalnya, apa ya? Yang paling selisih yang paling jauhnya ini. Nanti tapi bukan konteks ini nanti ya. Coba bayangkan kalau harganya 400, bisa tuh potong tuh biaya rata-ratanya 400, harga jualnya 1.000, untungnya berapa? Berapa? 660%. Jadi kalau perusahaan kita punya penjualan omset satu hari 2 juta, untungnya 60% 1.200.000 satu hari. Misalnya. Jadi kenapa Pak Darwin kita harus usaha namanya kerupuk kaleng, sedangkan dia pasarnya pasar persaingan sempurna? Kenapa? Karena Pak, kita sudah belajar. Dalam kondisi bersaing pun, kita sudah dalam belajar ekonomi, produksi secara maksimal, mengeluarkan biaya rata-rata secara minimal, mendapatkan laba, dalam kondisi bersaing sekalipun, keuntungannya harus maksimal. Itu perilaku kita. Ngerti nggak Tom? Jangan lemes-lemes kalau di kelas. Pendapat kamu juga. Clear teman-teman? Clear teman-teman yang di rumah? Clear, Pak. Yang lain? Iya, Pak. Baik. Ini yang kita bahas pertemuannya. Jadi ada kewalahan saya karena waktu saya kasih saya lempar pertanyaan di forum atau teman-teman yang lempar pertanyaan, jawabnya lewat Google aja, selesai dia. Dasarnya. Jadi betul nggak masalah nggak ya? Nggak, kecuali masalah dah, nggak, yang lain dah. Oke, ini masalahnya. Oke, ini kan teori nih, ada kendala teori. Tetapi artinya nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang bagaimana dia memaksimalkan keuntungan menghadapi berbagai macam pacar. Ada pertanyaan silakan. Absen dulu ya. Absen dulu ya. Ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan silakan. Siapa bukan? Randy, Jonathan, ya. Dewi Sinta, ada ya. Desela, baik nggak masuk ya. Tommy, Natalia, Devinsa, baik nggak masuk ya. Jason Harjanto, Anastasia, Yohanita, banyak yang masuk ya, mana saja? Septian, oh sudah mudik kali ya, enggak? Cindy, Cika, oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Yang di rumah ada pertanyaan? Siapa? Saya tulis tangan aja, karena nggak masuk deh. William nggak masuk juga? Udah nggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan teman-teman yang di rumah? Teman-teman yang di rumah ada pertanyaan? Yang di kelas ada pertanyaan? Oke. Sekarang latihan ya. Oh.
Oke. Ada pertanyaan teman-teman yang di rumah? Ada yang ditanyakan teman-teman? Ya, saya foto ya. Ada pertanyaan teman-teman yang di rumah? Yuk, kerjakan soal nomor 14 nih, saya foto ya. Saya ambil dari buku saja. Yuk, oke, satu orang bacakan yang di rumah. Ya, silakan. Yang di rumah bisa baca? Yang di rumah bisa baca? Di WA Group, WA Group. Bisa, Pak. Oke, yang saya minta yang cowok, tolong baca yang cowok soal nomor 14. Yang cowok. Yang cowok, yang laki-laki, tolong bacakan. Yang laki-laki satu orang yang di rumah. Ampun. Yang laki-laki satu orang di rumah. Yang di rumah ada kah orangnya? Kenapa? Yang di rumah? Satu orang yang laki, yang pria. Satu orang pria, tolong bacakan. Yang di rumah? Saya dengar nggak ya? Dengar nggak? Satu orang? Oke, yang wanita. Yang wanita, silakan bacakan. Soal nomor 14 kan, Pak? Ya, nomor 14, silakan. Perusahaan Gianas beroperasi di pasar persaingan sempurna dan diketahui memiliki biaya total TC sebagai berikut. Q-nya 0 sampai 10, TC-nya 10, 20, 29, 37, 44. Kan? Ya. Ditanya A, jika tingkat harga yang berlaku adalah $8, berapa output yang harus diproduksi untuk memaksimumkan keuntungan? B, gambarkan kurva MC dan EFC perusahaan. Ya, kita kerjakan soal yang B dulu ya. Yuk, silakan. Kerjakan yang B. Gimana cara menggambar G-nya? Ya, silakan. Oh iya, mereka ditinggalin semua nih. Coba saya panggil ya. Yang di rumah saya absen dulu, coba saya lihat ya. Baik, Pak. Ditinggalin nih yang di rumah nih. Open kamera please. On cam please. On cam. Oke, Sharon sudah. Baik, terima kasih. Pak, saya nggak bisa on cam. Oke, Natalia boleh. 2. Oke, Felicia sudah. Ferdi sudah. 1, 2, 3, 4. 4 yang on nih. Yang masih di Ferdi. Yansen mana Yansen? Gaby Natalia mana? Ya, Pak. Oh ya, kenapa Gaby? Pak, saya tidak bisa on cam di luar. Oke. Yansen gimana, San? Saya sambil kerja, Pak. Oke, kerja. Tapi boleh merokok ya, San? Enggak merokok kan? Kenapa, Pak? Enggak merokok kan? Enggak, Pak. Baik. Joshua Aaron? Hadir, Pak. Oke, baik. Tadi saya suruh baca, kamu nggak mau baca sama si Ferdi ini. Agus Krisna Maveli, maaf Pak, nggak bisa on cam. Glenn, izin on cam Pak di jalan. Di jalan mana, Glenn?
Di jalan mana, Glenn? Nggak bisa on cam, Daniel di luar. Maaf, Felix nggak bisa on cam. Glenn izin off cam lagi di jalan. Jalan mana, Glenn? Lewat. OTW rumah apa? Rumah Pak. Oh, kalau mudik biar saya minta oleh-oleh. Ivana Mercedes, maaf Pak, sinyal saya lemot. Baik, Karin. Saya izin off cam karena saya dari depan. Aja mereka nggak mau jawab ya. Oke, baik. Jadi yang ada di ruangan ini, Caroline kasih pendapat. Fiona sudah on cam. Daniel. Oke, lagi di luar. Oke, teman-teman semua, gimana? Yansen kasih masukan. Gimana cara menjelaskan soal ini? Gimana cara menyelesaikannya? Gimana, Tom? Kerjain ya, langsung. Itu yang B aja langsung, Tom. Yang B. Yang B langsung. Ya. Usah. Yang B dulu aja, bertahap. Dari biaya dulu, Tom. Nanti baru. Ya. Oh, gambar ya? Oke, cara menggambarnya gimana? Cara menggambarnya gimana kalau yang B? Bukan. Kan sebelum gambar kan harus tabuk angkanya dulu, Tom. Terus gimana? Hah? Cari dulu. Oke, cari dulu. Kolom pertama apa, Tom? Key. Kolom kedua, PC. Kolom ketiga, P. P dulu. Terus AVC, ATC, MC. Ini teman-teman. Yuk, langsung. Teman-teman yang di rumah sudah belum? Sudah? Teman-teman yang di rumah bisa lihat nggak yang saya tampilkan di ini? Nah. Oke. Tapi bisa intinya teman-teman ya. Tom, mana kau mau kerjain? Mana pulpen kamu? Udah kamu kerjain? Mana itunya? Oh, kamu ngetik kamu situ. Kamu udah? Kamu nggak ngetik ngerjain? Ini mesti kamu kasih tanya-tanya itu yang lain pada pegang buku, kamu bukunya di dalam kelas. Udahlah. Karena si Tommy udah nggak semangat. Oh iya maaf. Kasih ya, maaf ya. Nah, si Tommy baru, lihat teman-teman semua, si Tommy baru mengeluarkan pulpen dia. Makanya dia, saya tanya terus. Sudah, baru keluarin dia. Udah, yuk, karena si Tommy-nya sudah mengeluarkan pulpen, kita tutup kuliah kita. Tapi cek, orang lagi sibuk kerjain, kamu pegang-pegang atas sudah disimpan. Sekarang di kamu udah ngeluarin pulpen, Tom. Udah kita tutup aja kuliahnya. Udah jam berapa sekarang? Nah, udah, yuk kita tutup. Soalnya dia nggak apa namanya, nggak peka dia, nggak peka kalau kata Nasir itu nggak peka nih. Padahal kok ke saya terus ya Pak, gitu ya. Oke, teman-teman semua di rumah ada pertanyaan teman-teman? Kalau memang tidak ada,
Kita akhiri kuliah ini hari ini, boleh? Boleh, Pak. Oke, selamat. Ada mau tanya nggak teman-teman? Saya foto dulu deh. Ketik aja. Oke, kalau memang demikian, kita kuliah kita hari ini. Selamat siang, tetap semangat, jaga kesehatan, hati-hati kalau melakukan perjalanan. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Tunggu, forum ya. Saya harus turun nih.